Sepak bola merupakan salah satu olahraga yang paling digemari di dunia, khususnya di Indonesia. Peminatnya tersebar di seluruh pelosok tanah air, maka tak heran jika pertandingan sepak bola yang digelar di negeri ini selalu ramai oleh penonton. Indonesia memiliki banyak stadion sepak bola terbaik. Salah satunya Stadion Utama Gelora Bung Karno yang terletak di Jakarta. Stadion ini dinobatkan menjadi stadion terbesar di Indonesia dan terbesar ke-28 di dunia. Stadion ini juga pernah bertengger di peringkat 75 dalam daftar 100 stadion terbaik dunia versi majalah sepak bola 442. Pergelaran olahraga internasional pun pernah diselenggarakan di stadion ini, yakni pelaksanaan Asian Games ke-18. Menjelang perhelatan akbar tersebut, pembenahan dilakukan agar bertaraf internasional. Renovasi ini menjadi prioritas utama pusat pengelolaan kompleks Gelora Bung Karno. Berbekal dana renovasi sebesar 760 miliar rupiah, Stadion Utama Gelora Bung Karno menjalani proses renovasi sejak Juli 2016 hingga pada November 2017. Renovasi ini tidak dilakukan pada stadion sepak bola saja. Stadion lainnya juga direnovasi, seperti Stadion Renang. Stadion renang ini terdiri dari 4 kolam, yakni kolam utama untuk pertandingan, kolam polo air, loncat indah, dan pemanasan. Setelah memakan waktu selama kurang lebih 1 tahun, Stadion Utama Gelora Bung Karno pun diresmikan oleh Presiden Jokowi. Usai peresmian, stadion ini digunakan untuk pertandingan timnas Indonesia melawan Islandia. Kondisi Stadion Utama Gelora Bung Karno kini sudah jauh berubah. Kini kursi berwarna merah dan putih. Kursi yang digunakan kursi single flip up atau kursi lipat. Dapat menahan beban hingga 250 kg. Terdapat 200 kursi khusus yang diperuntukkan bagi kaum difabel. Stadion ini juga dilengkapi dengan Royal Box dengan pelindung kaca anti peluru. Diperuntukkan bagi tamu penting bertujuan untuk memberikan perlindungan kelas 1 pada tamu VVIP. Rumput di stadion ini juga diganti dengan rumput Zofia Matrela atau rumput Manila. Rumput ini memiliki warna yang lebih hijau dan tidak licin, sehingga para pesepak bola pun dapat bermain dengan aman.
Stadion ini juga dilengkapi dengan LED lighting system, sehingga memungkinkan konsumsi listrik lebih hemat hingga 50% dari lampu konvensional. Sebanyak 620 lampu LED dipasang mengelilingi stadion. Sistem pencahayaan tersebut terintegrasi dengan sistem tata suara berkekuatan hingga 80.000 watt. Sehingga pergerakan lampu dapat seirama dengan musik yang dimainkan. Ruang ganti pemain menjadi salah satu bagian yang menarik karena desainnya yang baru membuat ruang ganti pemain tampak modern dan bersih. Stadion juga dibekali dengan akses jaringan internet di seluruh area. Kawasan stadion pun diawasi dengan kamera CCTV dan sistem keamanan yang telah disinkronisasi dengan ruang kontrol. Kemanggahan Gelora Bung Karno memang pantas jika disandingkan dengan stadion sepak bola bertaraf internasional di Eropa. Hal itu dibuktikan pada tahun 2021 nanti, rencananya digunakan untuk pelaksanaan Piala Dunia U20. Lantas, apa hanya Gelora Bung Karno saja, stadion kebanggaan Indonesia? Ini adalah sebuah kisah. Kisah yang dimulai sebagai perusahaan negara adikarya. Kisah yang hadir dari kesederhanaan cita-cita sebuah bangsa yang baru lahir. Ini adalah sebuah kisah keberanian. Keberanian para pendahulu untuk memulai. Keberanian untuk mengucurkan keringat demi keberlangsungan bangsa. Perwujudan integritas untuk negeri yang berkualitas. Ini adalah kisah pengabdian. Kisah pengabdian di sebuah negeri yang maha luas. Kisah di mana setiap pelosok adalah milik bersama. Setiap individu adalah keluarga bersama. Setiap kebutuhan adalah tanggung jawab bersama. Ini adalah sebuah kebanggaan. Kebanggaan atas karya besar yang tak mengenal batas-batas. Kebanggaan untuk menggapai negeri-negeri. Sebuah seruan lantang bahwa kita adalah bagian penting peradaban dunia. Ini juga adalah kisah kesedihan. Kesedihan di saat jatuh dan gagal. Kesedihan di saat roda berputar dan menghujam tanah. Hingga poros semangat mengantarnya kembali ke masa kebangkitan. Ini adalah kisah kebangkitan, di mana luka mulai mengering dan kaki semakin kokoh, di mana tangan semakin kuat untuk menggenggam dunia. Ini adalah semangat 6 dekade yang terus mengalir di tubuh kami. Semangat untuk mengabdi dan berinovasi. Semangat untuk terus berjalan bersama di negeri ini. Semangat yang meyakini bahwa kebersamaan dan kekeluargaan adalah cara terbaik untuk terus berlari. Ini adalah kisah kami. Ini adalah Adi. Kita memiliki sebuah kemampuan besar dalam memproduksi produk-produk yang mempunyai kualitas yang baik,
harga kompetitif, karena itulah daya saing Indonesia. Presiden Jokowi kerap bergaya santai. Sepatu sneakers misalnya menjadi pemandangan tak asing yang sering dilihat orang. Berjaket bomber juga menjadi salah satu gaya keseharian Pak D. Jokowi. Tak jarang pula, busana yang dikenakan Presiden Jokowi menjadi viral dan ditiru banyak orang. Boleh jadi semua demi kepraktisan. Dan itu juga menjadi ciri khas Presiden Jokowi yang tak terlalu hirau dengan penampilan. Bagi Pak D. Jokowi, yang penting adalah kerja, kerja, dan kerja. Mau tahu lebih jauh tentang gaya santuy Pak D. Jokowi? Saksikan program Pojok Presiden dalam episode Gaya Santuy Presiden Jokowi. Hanya di PUPR TV. Kementerian PUPR mendapat amanah membangun infrastruktur di tanah air. Sejumlah infrastruktur monumental berhasil dibangun kementerian ini. Menteri Basuki Hadi Mulyono harus kerja keras, memastikan pembangunan infrastruktur berjalan lancar. Pak Bas sudah membuktikannya pada periode pertama menjadi Menteri PUPR. Maka tak salah jika Presiden Jokowi kembali menunjuk Pak Bas memimpin Kementerian PUPR. Apa saja infrastruktur monumental yang berhasil dibangun Pak Bas dan jajarannya? Saksikan program Pojok Menteri dalam episode 6 karya monumental Kementerian PUPR. Hanya di PUPR TV. Selain Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta yang mengalami perombakan, Stadion Manahan Solo juga direnovasi secara mewah. Stadion yang dibangun pada masa pemerintahan Presiden Soeharto ini direnovasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Dirjen Cipta Karya. Renovasi Stadion Manahan adalah upaya kami untuk mendukung prestasi olahraga di Indonesia ke pentas dunia melalui peningkatan fasilitas sarana olahraga yang berkelas internasional. Direktorat Jenderal Cipta Karya membangun sarana dan prasarana olahraga untuk SDM Indonesia unggul. Sejumlah fakta menarik mengenai Stadion Manahan akan kita bahas di sini. Stadion yang terletak di Jalan Adi Sucipto ini dikonsepkan sebagai mini stadion utama Gelora Bung Karno. Memiliki atap yang mengelilingi bangunan atas, membuat penonton aman dari teriknya sinar matahari dan hujan. Dari kualitas rumputnya, stadion yang dulunya untuk markas Persis Solo ini memakai rumput Zosia japonica.
memiliki kualitas lebih baik dari rumput sebelumnya. Rumput ini dipilih karena akarnya lebih kuat, sehingga tidak mudah rusak walau sering digunakan. Stadion Manahan Solo didukung dengan sistem drainase yang baik. Pipa dan filter di dalam saluran drainase diganti, membuat lapangan tak akan tergenang air saat hujan. Sistem pencahayaan di stadion ini didukung dengan lampu penerangan berkapasitas 1.500 lux. Lampu berstandar FIFA tersebut menggantikan 4 menara pencahayaan yang sebelumnya berdiri di setiap sudut stadion. Jika terlihat dari kejauhan, tribun penonton membentuk motif batik kaung sebagai budaya khas Solo. Kapasitas penonton menyusut, yang semula 25.000 kursi penonton kini menjadi 20.000 kursi. Dengan begitu, penonton akan lebih nyaman karena kursi tribun dibuat lebih luas. Pada ruang ganti pemain terdapat jacuzzi yang bisa digunakan untuk melepas lelah setelah bertanding. Dan ada lapangan indoor untuk para pemain melakukan pemanasan. Biaya pembangunan sebesar 301 miliar rupiah dari anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2018-2019, kini Stadion Manahan telah berganti wajah baru. Sehingga dipilih menjadi salah satu calon venue bagi laga Piala Dunia U20 pada 2021 mendatang. Indonesia berhasil mengalahkan Brazil dan Peru yang sebelumnya sama-sama menjadi kandidat tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2021. Permukiman kumuh, masalah klasik bagi perkotaan besar di Indonesia. Lahan terbatas, jumlah penduduk meningkat, dan perekonomian rendah menjadi faktor penyebabnya. Masyarakat tak mampu berbenah meningkatkan taraf kualitas hidupnya. Jika hal ini dibiarkan, dapat menimbulkan dampak yang merugikan, adanya sumber penyakit hingga tata guna lahan yang tidak teratur. Tapi kini masyarakat tak perlu khawatir lagi. Kementerian PUPR telah menciptakan program Kotaku. Melalui program ini, permukiman kumuh bisa jadi tempat wisata baru loh. Sebenarnya, apa sih program Kotaku? Pasti penasaran kan?
Mau tahu informasi lengkapnya? Saksikan program Warga Bicara episode Kotaku Asri hanya di PUPR TV. Besar yang kita letakkan di monumen ini bukanlah pekerjaan satu generasi. Tahu pasukan superhero rekaan Marvel di Avengers? Tahu musuh bebuyutan pasukan Avengers bernama Thanos? Film besutan Marvel Studio ini begitu fenomenal, merajai film box office dunia. Rupanya Presiden Jokowi pun tertarik dengan Avengers. Pak D. Jokowi menyebut, dunia kini sedang menghadapi perang ekonomi berkepanjangan dan tak berbatas, alias Infinity War. Presiden Jokowi pun menganggap musuh besar dunia sekarang adalah Thanos. Dan ternyata, markas pasukan Avengers juga ada di Indonesia. Di manakah letaknya? Saksikan program Pojok Presiden dalam episode Markas Avengers hanya di PUPR TV. Sudah pernah ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur? Labuan Bajo menjadi salah satu destinasi wisata super premium di Indonesia. Berlibur di Labuan Bajo dapat merasakan sensasi traveling yang lengkap, mulai dari wisata bahari, wisata budaya, sampai melihat hewan dari zaman purbakala. Presiden Jokowi pun menyempatkan diri naik kapal pinisi, menikmati indahnya Labuan Bajo. Karena pesonanya, Labuan Bajo dipilih menjadi tuan rumah KTT G20 dan ASEAN Summit 2023. Kini, Presiden Jokowi tengah bersiap diri melakukan pembenahan di berbagai lini. Nah, kira-kira infrastruktur apa saja yang dilakukan Presiden Jokowi untuk membangun Labuan Bajo menjadi Bali baru? Saksikan selengkapnya di program Pojok Presiden episode Wajah Baru Labuan Bajo, hanya di PUPR TV. Sejarah baru dari ufuk timur negeri Bumi Cendrawasih, sebuah stadion megah di Provinsi Papua. Stadion yang berada di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Jayapura ini memiliki pemandangan yang sangat indah dengan latar belakang pegunungan Siklop di utara dan Danau Sentani di selatan. Stadion ini dibangun dalam rangka persiapan perhelatan akbar Pesta Olahraga PON ke-20 tahun 2020, merupakan sebuah stadion sepak bola termegah dan terindah di Indonesia Timur. Stadion Papua Bangkit ini menjadi kebanggaan seluruh rakyat, tidak saja seluruh rakyat Papua, tapi kebanggaan rakyat Indonesia. Karena stadion yang dibangun 1,7 triliun ini
diharapkan bisa mengangkat nama Papua ke kancah dunia internasional, juga mendorong para anak muda Papua, atlet-atlet Papua lebih semangat ya, untuk menjadi juara, tidak saja juara nasional tapi juga juara internasional. Dari segi arsitektur, stadion ini bergaya etnis, dihias dengan ukiran khas Papua berbentuk segitiga. Tak heran jika stadion ini menjadi kebanggaan masyarakat Papua. Stadion memiliki dua lapangan berbeda, yakni lapangan utama dan pemanasan. Menggunakan jenis rumput Zozia Matrela berstandar FIFA. Stadion juga dilengkapi dengan trek lintasan atletik sintetis kelas 1 yang dikerjakan oleh tenaga ahli dari Jerman. Stadion Papua Bangkit dirancang untuk menampung 40.000 penonton dengan desain bangku single seat. Untuk segi penerangan, stadion ini menggunakan lampu dengan teknologi DMX yang didatangkan langsung dari Eropa dan bisa diintegrasikan mengikuti beat musik. Malam hari, stadion bergemerlap cahaya lampu warna-warni. Pembangunan konstruksi digarap oleh PT Pembangunan Perumahan dengan nilai kontrak 1,3 triliun rupiah. Kementerian PUPR mendapatkan tambahan anggaran dalam rancangan anggaran pendapatan belanja negara 2018 sebesar 475 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut dialokasikan untuk dukungan PON ke-20, yakni pembangunan area akuatik, Istora Papua Bangkit, area kriket, dan lapangan hoki. Fasilitas berstandar internasional menjadikan Stadion Papua Bangkit masuk dalam nominasi Stadium of the Year yang diselenggarakan oleh situs Stadium DB. Stadion ini juga digadang-gadang akan menjadi tuan rumah Olimpiade tahun 2032. Stadion utama Papua Bangkit akan menjadi tonggak sejarah kebangkitan olahraga Indonesia dari negeri matahari terbit di ujung timur dunia.